Baik, jumpa lagi dengan cara review channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan power bank dari toko atau dari brand yang namanya Morainwear. Ini nama tokonya. Nah, kemarin saya beli ini dapat harga 51.000. Tentunya dengan bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, power bank ini katanya support fast charging 22,5 watt atau PD 22,5 watt. Nah, kali ini akan saya tes untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt atau PPS. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ini support supercharger 33 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4 ini support power charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa power bank dari brand Morainwear dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, pertama coba saya unboxing dahulu power banknya. Mengingat ini harganya murah, ini saya coba menggunakan sistem seperti kebiasaan. Saya melihat atau melakukan analisis kualitas sebuah power bank itu baterainya ya. Dilihat dari sisi kondisi ketika pertama kali unboxing itu tersisa berapa persen. Nah biasanya seperti itu. Nah ini silahkan disimak. Ini saat saya melakukan unboxing tanpa putus. Kalau mau di skip ya silahkan, tidak mau di skip ya silahkan, karena saya ingin memastikan power bank kualitas murah itu seperti apa kualitasnya dari sisi baterai dengan melihat status baterainya ketika pertama kali unboxing. Nah ya seperti itu. Nah ini power banknya. Nah, fast charging 22,5 watt, harga cuma harga 50.000, sangat murah. Sebentar saya buka dahulu ini segelnya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya unboxing tanpa putus biar tahu kualitasnya ya. Nah, ini di dalamnya ada kabelnya. Sebentar. Cukup lumayan ada kabelnya. Sebentar saya ambil dahulu, biarin dahulu lah ya. Kita lihat dari sisi power banknya dahulu lah. Seperti ini power banknya. Nah ini oke, coba saya nyalakan. Nah tersisa 73%. Nah cukup bagus sekali. Oke, sekarang coba saya lihat di bagian kabel datanya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank dari toko Morainwear yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah seperti ini. Nah ada tulisannya Morain. Oke, warna putih kemasannya, fast charging 22,5 watt. Oke, kemudian di dalamnya ada plastik seperti ini untuk kemasan power bank dan kita akan dapat kabel charger berjenis USB Type-C warnanya putih untuk USB-A nya, kemudian warnanya hitam untuk USB-C nya ukurannya sependek ini. Oke lanjut, kita akan dapat power bank yang saya beli ini warna putih
seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan yang saya beli ini warna putih ya. Nah lihat bertekstur seperti ini, ada tulisannya 10 plus atau kapasitasnya 10.000 mAh. Kemudian dari sisi sini ada digital displaynya yang ketika bagian sini saya tekan dia akan nyala. Sebentar saya tekan, dia akan nyala seperti ini. Oke, lanjut. Di bagian sisi ini ada tombol untuk menyalakan indikator baterai, kemudian selanjutnya kosong. Di sebelah sini kosong. Kemudian di sebelah sini ada port micro USB in, disebut input. Nah, oke. Nah, ini ada spesifikasi dari power banknya. Bisa dilihat di sini spesifikasinya, model PB05, output maksimalnya, intinya maksimalnya 22,5 Watt, dan ada berbagai macam sertifikat CE, FC dan lain-lain 22,5 Watt. Nah, seperti ini kapasitasnya 10.000 mAh. Oke, lanjut. Kita lihat dari sisi atas ada 3 port. Satu port USB-C yang berfungsi untuk input output, USB-A hanya untuk output saja, warnanya orange semuanya. Baik, lanjut kita lihat dari sisi build-in quality power bank Morainwear ini. Dari sisi finishing depan lihat cukup rapi sekali pengerjaannya. Lalu kita lihat dari sisi finishing yang sebelah sini, lihat ini cukup rapi sekali. Coba dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya sambil dilihat ini tulisan spesifikasinya, sablonannya tidak asal-asalan. Lalu juga finishing casing cukup rapi sekali, nyaris tidak ada celah. Lihat, tidak jembret juga pengerjaannya, finishingnya rapi. Lihat. Nah ya, coba dilihat dari sisi tombol juga rapi. Oke, kita lihat dari sisi sebelah sini port. Menurut saya standar sama seperti yang lainnya. Coba dilihat dari sisi tulisan ini, lihat kecil tapi rapi. Ingat harga 50 ribuan cukup bagus sekali. Coba saya colokin. Nah, coba ini saya colokin USB-C nya, enak, tidak nyangkut. Lihat ini. Nah ya, tidak terlalu sesak dan tidak terlalu longgar. Coba USB-A nya. Nah, ini juga enak. Nah ya, jadi menurut saya build-in quality-nya dengan harga 50.000 sudah dapat sebagus ini. Ya sudah lebih dari cukup lah ya, dengan harga 50.000 kita dapat built-in quality power bank yang serapi ini. Baik, lanjut kita lihat dari sisi jenis baterai yang ada pada power bank Morainwear ini. Menurut saya ini menggunakan baterai jenis polimer sama seperti yang ada pada power bank Movit M22 Pro ini. Lihat ini, kurang lebih dia menunjukkan sebuah jenis model yang sama, bisa dilihat di sini. Nah ya, nah, saya bongkar Movit M22 Pro ini menggunakan baterai jenis polimer, modelnya seperti ini. Nah, ini sudah saya ganti baterai karena dia sudah mengalami kerusakan, usia pakai sekitar 1,5 tahun sudah mengalami kerusakan. Nah, seperti ini baterainya kalau mau dipasang seperti ini. Nah, jadi juga sama di bagian power bank yang saya review ini, Morainwear juga seperti ini. Nah ya, seperti ini bisa dilihat. Nah, kapasitasnya 10.000 mAh. Nah, jadi menurut saya power bank ini menggunakan sel jenis lithium polymer, kapasitasnya 10.000 mAh. Baik, lanjut kita bahas masalah kualitas baterai lithium polymer yang ada pada power bank Morainwear ini. Sejak pertama kali unboxing, ini baterainya tersisa daya 73%. Nah, ini menunjukkan sebuah kualitas baterai yang menurut saya cukup bagus sekali, tidak mudah bocor. Nah, ini masalahnya dari pabrikan sampai ke tangan saya, dia tersimpan berapa lama saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia menunjukkan baterainya tersimpan dalam kondisi 73%, itu menunjukkan sebuah kondisi power bank yang bagus. Ingat ya, cara kita menyimpan sebuah power bank itu tidak boleh power bank terkondisi dalam kondisi low bed atau 0%. Itu bisa merusak power bank baterai. Nah, contoh yang lain dasarnya ini saya ada contoh baterai recharging. Dia mengasumsikan di cas full ya, kemudian dalam waktu 1 tahun cuma berkurang persentase baterai tersisa 85%. Jadi berkurang 15% dalam waktu 1 tahun. Kemudian 2 tahun cuma berkurang 20%. Nah, ini menunjukkan sebuah ciri-ciri baterai yang kualitasnya bagus, tidak mudah bocor. Nah, sama seperti yang ada pada power bank Morainwear ini. Nah, dia tersisa daya baterai 73%. Biasanya dari pabrikan mengisi baterai sebuah power bank itu kalau tidak 70%, sekitar 80%. Bahkan teman-teman ada yang bilang diisi dapat
power bank yang diisi 100%. Nah, ini tersisa daya 70%. Menurut saya sebuah kondisi, sekali lagi, kualitas sel baterai pada power bank ini cukup bagus sekali karena tidak mudah bocor. Dan hindari ya, beli power bank dapat kondisi baterainya low bed sekitar 20% atau 0%. Hindari, kalau bisa dikembalikan. Itu menunjukkan kualitas baterai yang menurut saya gampang bocor atau kualitasnya buruk. Baik, lanjut tes protokol daya cepat. Pertama saya hubungkan lewat jalur USB-A dahulu dengan menggunakan USB loader Finercy FNB58. Baik, ini sudah selesai tes lewat jalur USB-A. PD tidak aktif, SuperVOOC tidak aktif, dan Pump Express dia juga tidak aktif. Selebihnya semuanya aktif. Yang saya suka ini juga support VOOC ya, bisa dilihat di sini. Nah, lihat sudah selesai lewat jalur USB-A yang kedua yang bagian sini. Sama hasilnya dengan yang USB-A bagian sini ya. PD tidak aktif, SuperVOOC tidak aktif, dan Pump Express dia tidak aktif. Selebihnya semuanya aktif dan juga support VOOC. Baik, ini sudah selesai tes lewat jalur PD dengan menggunakan kabel PD dari brand Anker. PD-nya langsung aktif 22 watt. Nah, yang unik yang saya suka lewat jalur PD ternyata dia juga support VOOC, bisa dilihat di sini. Selebihnya SuperVOOC tidak aktif dan Pump Express dia juga tidak aktif. Jadi kalau digabung dari USB-A dan USB-C dan USB-A sebelah sini, ya seperti ini kemampuan protokol isi daya cepatnya. Support semua protokol isi daya cepat kecuali VOOC dan Pump Express dia tidak aktif. Baik, lanjut ini coba saya tes model PD trigger. Nah, seperti ini masih loading ya PD triggernya. Nah, oke loh. Oh, minta lagi. Nah, ini hasil dari PD trigger maksimalnya 22 watt. Dan ini struktur daya yang dihasilkan pada PD trigger maksimalnya 3 ampere ya, dari si ampere paling besar, kemudian 12 volt dari sisi volt yang paling besar. Nah, seperti ini ya, sekali lagi hasil dari PD trigger. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD to Lightning dari brand Acer seperti ini. Lihat, start dari baterai 8%, terhubung dengan baik ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi digital display yang ada di kabel dahulu. PD-nya aktif dengan daya kurang lebih di 10 watt. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang coba kita lihat dari sisi yang ada di power bank. Nah, saya balik seperti ini. Indikator fast chargingnya juga aktif. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel iPhone. Tentunya juga bisa untuk ke ponsel iPhone seri di atasnya seperti iPhone X, 11, 12 ataupun lainnya dengan status PD aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Pertama coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan power bank dahulu. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih ya, saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Kita lihat dari sisi statusnya cuma charging saja, tidak support fast charging. Nah ya, oke. Coba kita lihat dari sisi struktur daya juga maksimal di 8,7 watt dengan struktur daya 5,1 volt kali 1,7 ampere. Coba kita lihat dari sisi notifikasi yang ada di power bank juga indikator fast chargingnya tidak aktif. Oke, dari sini sudah paham ya, kualitas dari kabel bawaan power bank dia tidak support fast charging. Sekarang saya ganti dengan menggunakan kabel lainnya. Ini saya menggunakan kabel dari brand Acer. Ini Acer 100 watt 7 ampere. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan, status fast chargingnya langsung aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank dahulu. Nah, kita balik seperti ini. Status fast chargingnya langsung aktif warna hijau. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya 9 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13, sekian watt. Dari spesifikasi maksimalnya fast charging 15 watt real berada di daya 13,3 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand Acer. Lihat start dari baterai 10%. Kita tunggu sebentar, quick chargingnya aktif, bisa dilihat di sini. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Lihat ini, fast chargingnya aktif, warna hijau nyala. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di struktur daya USB loader Finercy.
6,7 volt kali 2,4 atau 2, sekian ampere lah ya. Dayanya real mencapai 15-16 watt. Dari teori quick charging Xiaomi itu 18 watt, real berada di daya 15, 16 atau 14 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan tetap dengan menggunakan kabel e-charger. Nah, lihat start dari baterai 7%, indikator fast chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di notifikasi powerbank, fast chargingnya aktif. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya. 9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,6 watt. Dari teori Vivonya fast charging 18 watt, real berada di daya 16,6 watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei Matepad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD dengan menggunakan kabel dari brand Anker. Lihat start dari baterai 29%, supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, status fast chargingnya aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB daughter finish. Lihat dia mencapai lihat ini 8,8 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21,8 watt. Dari teori Huawei-nya 22,5 watt ya maksimalnya, real berada di daya 21, sekian watt. Maksimal sekali ya outputnya, cuma ada spasi sekitar 1 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 27%. Tadi petir double ya, tapi indikatornya fast charging yang aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di indikator powerbank, fast chargingnya aktif warna hijau. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB daughter finish 5 volt kali 2,3 ampere sama dengan 11,8 watt. Nah, sudah sesuai, dia statusnya secara tulisan fast charging yang aktif, real berada di daya 11,8 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 9%. Indikator supercharger tidak ada atau tidak ada desimalnya ya, karena lewat jalur PD. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi indikator fast charging yang ada di powerbank aktif. Nah, artinya fast chargingnya aktif. Oke. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di powerbank. Lihat 9 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14, sekian watt atau 15 watt, naik turun ya. Mungkin ini menurut saya jalan di PD 3.0 atau kalau mau disetarakan ya setara dengan fast charging Infinix 18 watt ya. Karena dia berada di ring area fast charging 18 watt. Ada kan fast charging Infinix 18 watt, lihat ini. Jadi menurut saya ini jalan di fast charging Infinix atau setara dengan fast charging Infinix 18 watt, real berada di daya 14, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support dart charging 33 watt. Pertama coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel jalur USB-A dari brand e-charger dahulu ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini. Nah, dia dart chargingnya aktif, ada desimalnya, tanpa menggunakan kabel E2C atau kabel sakti. Oke, cukup bagus sekali. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank, status fast chargingnya aktif. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB daughter finish 4,8 volt kali 3,2 ampere sama dengan 15,6 watt atau 15,5 watt. Ini status dart chargingnya aktif. Nah ya, lumayan bagus. Ini dalam kategori bisa saya katakan mungkin fast chargingnya Realme 18 watt atau dart chargingnya Realme 20 watt, areanya seperti itu. Nah, sekarang coba saya ganti ke kabel sakti. Apakah terjadi kenaikan daya atau tidak ya? Saya cabut dahulu. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti.
start dari 3% dari chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Nah, saya taruh di sini coba. Nah, status fast chargingnya aktif. Kemudian dari sisi daya dia langsung naik. Tadi 15 watt ya, ketika menggunakan kabel dari jalur USB A e-Charger. Sekarang 9,3 volt kali 2,4 ampere sama dengan 22,5 watt, maksimal sekali. Sudah sesuai dengan output power bank ini, maksimalnya 22,5 watt. Dia juga mencapai 22 bahkan 22,6 watt status dari chargingnya aktif dengan menggunakan bantuan kabel sakti I2C. Baik, lanjut tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD dengan menggunakan kabel Anchor. Lihat start dari baterai 9%. Tidak ada desimalnya ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank indikator fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya 8,1 volt kali 1,5 atau 1,6 ampere. Rel berada di daya 12, sekian watt. Nah, ini menurut saya jalan di fast charging itel 18 watt. Rel berada di daya 12, 11 watt naik turun. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Pertama coba saya hubungkan lewat kabel USB A2C dahulu ya. Ini dari brand e-Charger, kabelnya support arus hingga 7 ampere. Oke, saya hubungkan sekarang, bisa dilihat di sini. Nah, sebentar. Lihat VOOC yang jalan. Nah, cukup bagus sekali jalan di VOOC. Oke. Kalau mau lihat tulisannya, namanya VOOC itu secara tulisan super fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank pun juga aktif fast chargingnya. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi membaca. Nah, lihat 4,7 volt kali 3,2 ampere sama dengan 15 watt. Kalau VOOC itu biasanya lebih ke ampernya besar tapi voltasenya kecil. Lihat, dia jalan di area 5 volt dikali 3,2. Biasanya secara teori 5 ampere dikali maksudnya 5 volt dikali 4 ampere sama dengan 20 watt. Ini relnya dia berada di 15 watt ya. 4,7 volt kali 3,2 ampere. Rel berada di daya 15, sekian watt yang jalan di VOOC. Sekarang coba saya rubah ke kabel sakti, seperti apa ya kemampuannya. Oke, saya ganti dahulu. Oke, mulai saya hubungkan dengan menggunakan kabel I2C atau kabel sakti. Nah, yang jalan langsung SuperVOOC. Tadi VOOC kalau menggunakan kabel A2C, ini kabel sakti SuperVOOC. Start dari baterai 25%. Kalau SuperVOOC namanya ultra fast charging. Oke, sekarang coba kita lihat dari sisi power bank indikator fast charging aktif. Kemudian kita lihat dari sisi yang ada di USB Dr. Vinirsi struktur dayanya 9 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21, sekian watt. Lihat, kalau SuperVOOC atau menggunakan kabel sakti, voltnya dinaikkan, ampernya kecil. Nah, lihat ini, dia mencapai 21,9 watt atau anggap 22 watt lah ya. Dari teori maksimalnya power bank ini 22,5 watt, cuma ada spasi 0, sekian watt ya, 0,5 watt dari output maksimal power bank ini. Lihat, malah dia naik ke 22 watt. Cukup bagus sekali ketika menggunakan kombinasi kabel sakti I2C. Kemampuannya naik lebih dari 7 watt. Tadi kalau menggunakan kabel e-Charger dia mencapai 15 watt. Sekarang dia mencapai 22 watt. Jadi ada kenaikan 7 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel PD dari brand Anchor. Lihat start dari baterai 10%. Indikator quick charging yang aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, bisa dilihat indikator aktif fast chargingnya. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Ini masih naik dayanya, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya. Sepertinya dia sudah mencapai pada titik daya maksimal di 8,3 volt kali 2,2 ampere sama dengan di 19 watt naik turun. 16, 18 ya naik turun. Lihat ini. Nah, kalau seperti ini dia naik turun secara titik daya maksimal, menurut saya ini jalan di atas daya 18 watt, bisa dilihat ini.
Nah, ya sudah stabil di 18 watt lebih. Nah, kalau menurut saya ini jalan di Xiaomi Turbo Charging 22,5 watt. Ada ya, Turbo Charging 22,5 watt. Rel berada di daya 18, sekian watt. Nah, ini sekarang coba saya menggunakan kabel sakti. Start dari baterai 12%, indikator yang muncul quick charging juga. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank. Lihat dia fast chargingnya juga naik. Maksudnya indikator fast chargingnya juga nyala. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB terdefinisi 8,5 volt kali 2,4 ampere sama dengan 20,6 watt. Tadi ketika menggunakan kabel anchor di 18 watt. Jadi ada kenaikan sekitar 2 watt ketika menggunakan kabel sakti. Dan menurut saya ini jalan di Xiaomi Turbo Charging 22,5 watt. Rel berada di daya 20, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat ini, start dari baterai 7%, flash charging aktif. Pertama, mode ponsel mati dahulu. Oke, biarkan layar ponselnya mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator fast chargingnya aktif. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB terdefinisi. Ini dayanya masih di 5 volt kali 1,9 ampere sama dengan, nah ini baru naik. Lihat, tadi 5 volt sekarang naik ke 8 volt. Nah, lihat dia mencapai pada daya 20 watt. Struktur dayanya 2,3 ampere sama dengan maksudnya dikali 8,4 volt kali sama dengan 20 watt. Nah, ini jalan flash chargingnya. Nah ya, karena mungkin menggunakan bantuan kabel I2C atau kabel sakti. Nah, lihat. Oke, sekarang kita cek dari sisi nyala ponsel, apakah keluar notifikasi flash charging dan ada desimalnya atau tidak. Saya nyalakan dahulu. Nah, lihat nih, start dari baterai 8%, flash charging aktif. Kita tunggu ada desimalnya atau tidak ya. Nah, ada desimalnya ya, cukup bagus sekali. Jadi power bank ini support flash charging Vivo, anggap flash charging 33 watt ya. Rel berada di daya sekitar 20 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat, start dari baterai 1%, fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB terdefinisi. Kita lihat dahulu dari sisi power bank fast chargingnya aktif warna hijau. Kemudian kita lihat dari sisi USB terdefinisi 7,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 13, sekian watt. Nah, menurut saya ini jalan di fast charging Infinix 18 watt ya. Rel berada di daya 13, sekian watt. Baik, lanjut tes ke laptop. Ini saya ada laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan ini pakai Samsung Super Fast Charging 45 watt atau PD 45 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih ya, indikator yang nyala sudah saya hubungkan. Ini nyalanya warna oranye. Oke, biarkan laptopnya mode mati biar stabil dayanya. Saya tata dahulu kira-kira seperti ini. Nah, oke, kita lihat dari sisi power bank yang aktif, lihat fast chargingnya aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Nah, dia mencapai 12,2 volt kali 1,6 ampere sama dengan 20 watt. Nah, lihat tidak terjadi restart dan berfungsi dengan baik ya. Mampu dia charging ke laptop PD 45 watt. Lihat. Nah, ini sudah sesuai dengan output maksimalnya dia. Output maksimalnya 22,5 watt. Rel berada di daya 20,6 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Advance Soulmate X. Ini menggunakan sistem operasi Windows 11. Kalau laptop Windows itu biasanya yang dilihat bukan PD 45 watt ataupun lainnya, tapi dilihat voltasenya. Nah, ini ada menggunakan dua input. Pertama, di sebelah sini ada Type-C charging, inputnya minimal 11 volt atau 12 volt sebelah sini. Kemudian yang sebelah sini ini Type-C full fungsi, inputnya minimal 20 volt. Nah, ini coba saya gunakan yang bagian Type-C charging 11 volt atau 12 volt, saya agak lupa. Karena power bank ini kan kita lihat dari sisi spesifikasi, bisa dilihat di sini ya. Dia supportnya itu sekitar 12 volt. Nah, lihat ini. Nah, 12 volt. Perkiraan menurut saya
mampu. Nah, kita coba saja, oke? Saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan indikator nyala warna oranye. Sebentar, nah ini artinya dia berfungsi dengan baik. Coba kita lihat saja dari sisi struktur daya. Ini bagian Type C charging, yang sebelah sini ini Type C full fungsi, oke? Saya tata dahulu, ini mode laptop mati. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat dari sisi power bank. Nah, indikator fast charging nyala. Oke, kita lihat dari sisi voltase. Nah, lihat ini. Dia mencapai 12 volt. Sudah mampu dia bisa charging ke laptop Windows 11 yang membutuhkan input 12 volt. Ampernya 1,3 ampere. Totalnya 16 watt. Nah, kenapa kok dayanya rendah? Karena saya charging menggunakan mode mati sehingga ampernya kecil. Biasanya kalau laptopnya mode nyala, dia jalan di atas 20 watt ya, sesuai dengan kemampuan power banknya lah ya. Ini power banknya 22,5 watt, mungkin jalan di sekitar ya 20 sampai 22,5 watt. Intinya power bank ini bisa digunakan untuk charging ke laptop yang membutuhkan voltase 12 volt. Baik, lanjut tes speed recharging. Kita lihat ini status power banknya sudah habis total ya baterainya. Oke, saya gunakan adapter charger dari brand Venson Ice Series 30 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan lewat jalur PD dengan menggunakan kabel PD bawaan adapter charger. Lihat, status fast chargingnya aktif. Nah ya, oke. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB daughter Finercy versus stop kontak. Nah, kita lihat stop kontak 20 watt. USB daughter Finercy membaca input dari power bank ini 12 volt kali 1,5 ampere sama dengan 18, sekian watt. Nah, oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ini power bank-nya sudah terisi 21%. Status fast chargingnya masih aktif ya. Oke, kita cek dari sisi stop kontak. Dayanya masih stabil di 21 watt sama seperti pertama kali colok. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur yang ada di power bank. Nah ini ya. Temperatur di power bank sekitar 48 sampai 51 derajat Celcius, kategori hangat agak panas tapi belum terlalu menyengat. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur yang ada di adapter charger. Nah, temperatur adapter charger juga ini kita lihat di 52 derajat Celcius, kategori juga hangat agak menyengat sedikit tapi belum terlalu menyengat. Oke. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menjalan-jalan di 2 jam lebih 50 menit. Kita lihat ini power bank-nya sudah terisi full 100%. Coba saya dekatkan. Nah, lihat ini ya, sekali lagi full 100% dalam waktu 2 jam lebih 50 menit. Baik, lanjut tes real capacity. Kali yang saya gunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Coba saya nyalakan power bank-nya, lihat sudah terisi full 100%. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel PD dari brand Anker. Lihat start dari baterai 2%, indikator fast charging aktif dengan menggunakan kabel dari brand Anker. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Lihat ini power bank-nya tersisa daya 70%. Oke, coba saya nyalakan ponselnya. Sudah terisi berapa persen? Lihat, terisi 49%. Cukup bagus sekali. Nah, ya lihat, hampir mendekati terisi 50% dalam waktu 30 menit. Ingat, ini ponsel maksudnya power bank-nya kelas fast charging 22,5 watt. Speed charging seperti ini 30 menit terisi 49%. Sudah cukup bagus sekali menurut saya. Oke. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur yang ada di power bank dahulu. Nah, ini efek dari speed charging yang lumayan kencang, jadi temperaturnya menurut saya panas. Lihat ini, di angka 56 derajat Celcius. Lihat, panas dan lumayan agak menyengat. Nah ya, sekali lagi, karena efek dari speed charging tadi 30 menit terisi 49%, kategorinya cepat. Oke, sekarang kita cek dari sisi ponsel, tidak ada masalah, karena ponsel input 67 watt di charging power bank 22,5 watt enteng menurut dia. Yang kewalahan power banknya. Tapi tidak ada masalah, yang penting tidak drop, menurut saya tidak ada masalah. Kalau mau komplain ingat harga, oke?
Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 22 menit. Kita cek ponselnya. Nah, lihat ini ya, sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 22 menit. Kita cek dari sisi power bank, tersisa daya baterai 33%. Baik, lanjut tes rel capacity tahap yang kedua. Saya hubungkan ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Kita cek dahulu dari sisi sistem baterainya. Tersisa daya 10%. Sistem jenis baterainya Li-ion. Kemudian secara mAh start nanti dari 500 mAh. Tingkat kesehatan baterai good. Lihat ini. Kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai 10%, indikator fast charging aktif. Tidak perlu saya timer ya, karena ini terakhir pengisian yang kita lihat rel kapasitinya. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai baterai di power bank ini habis. Baik, lihat ini power banknya, indikatornya sudah habis sepertinya ya. Coba saya nyalakan. Nah, sudah 0%, saya cabut dahulu. Nah, oke. Kemudian kita lihat dari sisi ponsel Infinix ini dia terisi berapa persen. Saya nyalakan dahulu. Nah, lihat ini ponselnya sudah saya nyalakan. Coba saya analisis dengan menggunakan aplikasi. Untuk mempermudah cara menghitung pengisian terakhir, dia mampu mengisi tadi start dari baterai 10%. Kalau di mAh kan 500 mAh. Nah, ini terjadi penambahan total 1650 mAh. Jadi ketika dikurangi 500 mAh, terjadi penambahan 1150 mAh. Itu pengisian terakhir dengan menggunakan power bank ini ya. Lalu baterainya sudah habis total. Sekali lagi, pengisian terakhir dia mampu menambah atau menghasilkan energi 1150 mAh. Baik, sekarang lanjut kita analisis rel capacity dari power bank ini. Pengisian pertama ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini dia mampu mengisi 100% 5000 mAh. Kemudian pengisian yang kedua dia mampu mengisi total sebesar penambahan 23%. Kalau di mAh kan 23% itu sekitar 1150 mAh ya, karena tadi start dari baterai 500 mAh. Nah, jadi totalnya 5000 plus 1150 mAh sama dengan 6150 mAh. Itu rel capacity atau energi konversi, istilah perusahaan mengatakan seperti itu. Dari sel capacity, sekali lagi 10.000 mAh, dia mampu rel capacity sekitar 6.150 mAh. Sebagai pembanding, untuk mengatakan rel capacity dari power bank ini baik atau biasa atau buruk, saya ada pembanding power bank dari brand Cooktek. Ini harga 500 ribuan atau 600 ribuan, power bank cap mahal ya. Ini menggunakan sel kapasitas 10.000 mAh. Ini menggunakan teknologi lithium ion. Pihak Cooktek mengatakan rated capacity, kalau perusahaan mengatakan itu seperti itu. Kalau kita mengatakan real capacity, dari sel capacity 10.000 mAh, Cooktek mengatakan mampu real capacity 5.500 mAh. Nah, power bank Morainwear ini dari sel capacity 10.000 mAh, berdasarkan tes mampu mencapai 6.150 mAh. Menurut saya itu sudah lebih dari cukup, relnya di atas dari power bank Cooktek yang harganya 500 atau 600 ribuan. Baik, jadi kesimpulannya power bank Morainwear yang memiliki daya fast charging 22,5 watt, kapasitas 10.000 mAh. Yang saya dapatkan dengan harga cuma 50 ribuan, segera dibeli sebelum harganya naik atau barangnya habis. Dari sisi kemampuan build-in quality dia cukup bagus sekali, finishingnya cukup rapi sekali, dan lihat sablonannya atau tulisannya tidak asal-asalan, sangat rapi sekali. Lanjut, dari sisi kemampuan fast charging kurang lebih ada 15 alat tes ponsel ataupun laptop dengan kriteria fast charging, semuanya fast charging support, atau bisa saya katakan 100% support fast charging. Bahkan ke beberapa ponsel yang support misalnya supercharger protokol tadi Huawei 22,5 watt dia juga support, lalu ke Realme Dart Charging dia juga support, ataupun ke Oppo Superbook dia juga support, bahkan ke Vivo flash charging dia juga support. Jadi dia juga mampu beberapa device saya support kategori super fast charging. Lanjut, lalu dari segi kemampuan speed charging, tadi saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini yang support turbo charging 67 watt. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 22 menit.
Menurut saya ini 11-12 speed chargingnya berada di kriteria perkiraan sekitar Xiaomi Turbo Charging 33 Watt kurang lebih segitu. Kalau biasanya Xiaomi Turbo Charging 67 Watt, dia speed chargingnya sekitar 45 sampai 60 menit. Nah, kalau Turbo Charging 33 Watt biasanya di atas sekitar di atas 60 menit sampai 80 menit, kira-kira seperti itu. Lanjut, dari sisi kemampuan rail capacity juga cukup bagus sekali. Tadi mampu mengisi ke ponsel Xiaomi Poco 5000 mAh, lalu ke ponsel Infinix ini sekitar 1150 mAh. Jadi totalnya rail capacity-nya bisa mencapai 6150 mAh di atas dari kemampuan power bank QuickTech yang harganya sekitar 500-600 ribu. Dia mampu berdasarkan klaim dari perusahaan ya 5500 mAh. Nah, berdasarkan tes saya, power bank ini, Morainwear ini mencapai hingga 6150 mAh. Jadi dengan harga cuma 50 ribuan, power bank ini support fast charging 100% dan beberapa ponsel support super charging ataupun flash charging. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli power bank ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.